Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna Amelia dengan NPM 25412039 dari Prodi Akuntansi 25A. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Yang pertama ada pengertiannya. Menjaga lisan adalah upaya mengontrol setiap ucapan agar tidak menyakiti, merugikan, atau menimbulkan dosa. Dalam Islam, lisan dianggap sebagai salah satu anggota tubuh yang paling mudah membawa manusia pada kebaikan maupun keburukan. Adapun dalil Al-Quran dan hadisnya, yang pertama ada Quran Surat Al-Qaf ayat 18, yaitu tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Lalu yang kedua ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Ayat ini melarang mengejek, berburuk sangka, menggunjing atau menggibah. Lalu yang ketiga ada Quran Surat Al-Isra ayat 53, yaitu dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Adapun dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua ada hadis tentang bahaya lisan, yaitu sesungguhnya seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang tidak ia pikirkan akibatnya, namun ia terjatuh ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, mengapa kita harus menjaga lisan? Yang pertama, lisan mudah tergelincir atau ucapan keluar cepat tanpa dipikirkan. Lalu yang kedua, ucapan berdampak besar, bisa menyatukan atau menghancurkan hubungan. Yang ketiga, Allah menguasai setiap kata. Dan yang keempat, lisan menjadi sebab terbanyak manusia masuk neraka sesuai hadisnya. Adapun bentuk ucapan yang harus dihindari. Yang pertama ada ghibah atau menggunjing, yaitu membicarakan keburukan seseorang yang jika dia dengar, ia tidak suka. Contohnya membahas aib, kekurangan fisik, atau kebiasaan buruk. Yang kedua ada namimah atau adu domba, yaitu mengadu perkataan seseorang kepada orang lain agar mereka berselisih. Yang ketiga ada fitnah atau berbohong yang merusak nama baik, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Yang keempat ada sumpah palsu, yaitu menyebut nama Allah untuk mendukung kebohongan. Yang kelima ada ucapan kasar atau menghina, yaitu termasuk ejekan, makian, merendahkan orang lain. Dan yang terakhir ada ghibah digital, yaitu menggunjing melalui chat, status WhatsApp, komentar, media sosial, dan lainnya. Lalu ada ucapan yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama ada perkataan yang baik, qaulan ma'rufa, yaitu ucapan sopan, santun, dan bermanfaat. Yang kedua ada qaulan sadida, yaitu perkataan benar dan jujur. Yang ketiga ada qaulan layyina, yaitu ucapan lembut bahkan kepada orang yang tidak disukai. Yang keempat ada qaulan karima, yaitu perkataan hormat kepada orang tua. Dan yang terakhir ada qaulan ma'rufa, yaitu ucapan yang penuh kebaikan dan tidak menyakiti. Adapun cara-cara mengendalikan dan menjaga lisan, yang pertama berpikir sebelum berbicara. Lalu yang kedua ada biasakan diam ketika marah. Yang ketiga hindari obrolan tidak berguna. Yang keempat perbanyak zikir. Yang kelima menghindari lingkungan penyebar gosip. Dan yang keenam menjaga lisan di media sosial. Adapun juga dampak baik menjaga lisan, yang pertama ada mendapat pahala dan berkah, dicintai Allah dan manusia, hubungan sosial lebih sehat, hati menjadi lebih tenang dan menjauh dari permusuhan dan masalah. Dampak buruknya ketika kita tidak menjaga lisan kita, yang pertama ada menyakiti hati sesama manusia, yang kedua memutuskan silaturahmi, yang ketiga menimbulkan fitnah dan konflik, yang keempat menambah dosa besar,
Dan yang kelima, merusak reputasi diri sendiri. Kesimpulannya, menjaga lisan adalah bagian penting dari akhlak Islam. Titik ucapan yang keluar dari mulut menggambarkan kualitas iman seseorang. Islam memerintahkan agar kita berkata baik, jujur, lembut, dan bermanfaat, serta melarang semua bentuk ucapan yang menyakiti atau merusak hubungan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.